Halo teman-teman, di video kali ini kita nggak akan membahas tentang morph dulu. Jadi di video kali ini Small Reptiles mau buka-bukaan lagi nih gitu. Tentang apa yang dibuka? Jadi dulu itu Small Reptiles pernah membuka tentang kandangnya Small Reptiles seperti apa, terus ular-ularnya Small Reptiles seperti apa, terus Small Reptilesnya sendiri itu latar belakangnya seperti apa, kok bisa main ke ball python. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang mau dibuka oleh Small Reptiles. Apa itu? Tonton videonya ya. Di video kali ini, tadi di awal udah dibilang kita akan membuka sesuatu nih. Kita mau buka-bukaan lah tentang memelihara ball python. Nah, di video kali ini yang mau dibuka oleh Small Reptiles adalah tentang berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh breeder ball python gitu ya dalam memelihara ball pythonnya gitu. Jadi seperti diketahui ya, kalau memelihara ball python itu sebenarnya kalau dibandingkan sama hewan lain gitu ya, Small Reptiles sih berani bilang lebih hemat sebenarnya, karena yang paling gampang kan pakannya aja kalau ball python itu cuma seminggu sekali, itu juga cuman dikasih satu tikus juga bisa. Seminggu sekali itu udah paling cepetnya. Mungkin kalau mau lebih hemat lagi mau 2 minggu, per 3 minggu, per sebulan juga bisa aja sebenarnya. Cuma nanti kan pengaruhnya ke perkembangan si ball python itu sendiri. Nah, katakanlah seminggu sekali gitu. Harga tikus katakanlah berapa? 10 sampai 15 ribu misalkan. Berarti kan sebulan itu cuma 40 sampai 60 ribu gitu untuk memelihara ball python. Kalau cuma satu ular. Nah, kalau memelihara ball python sebagai pet keeper gitu ya, kita punya 1 atau 2 ekor, memang nggak kerasa lah bisa dibilang ya, tidak seberapa lah gitu biayanya. Nah, permasalahannya adalah gimana kalau udah yang breeder dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Itu awalnya sih gitu ya. Dulu kan awal juga Small Reptiles juga awalnya cuma punya 1 ekor, 2 ekor, 6 ekor lah dulu itu ya. Tidak begitu kerasa gitu. Jadi beli tikus paling berapa lah, kisaran 100 ribu gitu ya, paling mahal seminggunya. Tapi kesini semakin banyak, otomatis biaya yang dikeluarkan juga semakin besar, baik yang sifatnya operasional gitu ya, yang per minggu, per bulan, setiap saat itu dikeluarkan, atau yang sifatnya kayak kayak investasi awal lah, misalnya kayak bikin rak gitu ya, bikin kandang, bikin apa. Nah, jadi di video kali ini Small Reptiles mau buka itu semua gitu. Memang kalau secara jumlah sih Small Reptiles belum banyak ya, belum dibandingkan teman-teman breeder yang lain, masih jauh lah gitu. Nah, tapi justru saya mikirnya, jadi kalau ngomongin jumlah ya, tadi saya baru ngitung, jadi ular saya itu di sini ada 33 ekor. Memang jadinya kelihatannya jadi kayak sedikit ya, karena sebenarnya kalau ngomongin baby yang dijual dari kelas tahun lalu itu udah habis. Cuma kemarin ada beberapa teman-teman nih yang datang ke sini, main ke sini, ngobrol-ngobrol, lihat-lihat ularnya Small Reptiles. Ada beberapa yang tertarik sama indukannya Small Reptiles. Kita negosiasi harga, ternyata cocok. Jadi ada beberapa indukan juga yang kita jual. Jadi memang kalau ngomong jumlah 33 ekor itu nggak banyak sebenarnya, karena ya yang saya tahu ya, breeder-breeder yang lain itu udah jauh lebih banyak dari itulah secara jumlahnya. Nah, tapi walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, kita mau coba nih, kita ceritakan kira-kira pengeluarannya Small Reptiles itu untuk memelihara ball python itu seberapa besar sih gitu. Nanti kita akan cerita pakannya itu kita kira-kira habis berapa, untuk alas berapa, untuk apa, kalau yang operasional mungkin disinfektan, listriknya berapa. Tapi ini memang bukan angka eksak ya, karena sebenarnya kita juga kemarin itu kita nggak mencatat. Jadi beli tikus minggu ini berapa, itu tuh nggak kita catat. Cuma nanti bisa kita kasih perkiraan. Jadi pakan itu kita kira-kira di berapa. Terus yang kayak alas itu kita belinya di berapa. Pokoknya nanti kita ceritakan sebisanya kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman. Kalau teman-teman mau naik nih dari yang asalnya saya pengen melihara ball python cuma buat hobi aja. Coba bisa nggak ya saya mau menjadi breeder dengan tujuan memelihara ball python itu, selain dapat hobinya, mungkin bisa juga menghasilkan dari situ. Minimal nih ya, minimalnya bukan buat biar kita jadi orang kaya raya atau seperti apa gitu ya. Tapi maksudnya minimal ketika kita dalam menjalankan hobi ball python ini, kita nggak pakai uang pribadi kita lagi gitu. Jadi biar si ball pythonnya ini memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi dari
kita nanti jualan anakannya hasil breeding itu dipakai untuk menjalankan si breeding ball pythonnya ini gitu. Jadi nanti kita kasih gambaran, kita akan buka semuanya semampunya kita lah ya gitu. Jadi nanti kalau ada yang kurang atau mungkin nanti teman-teman wah harusnya nggak segitu nilainya, nanti bisa teman-teman adjust sendiri aja dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan pakan nih di saya untuk 33 ekor seminggu tuh habisnya berapa. Nah menurut teman-teman wah harga tikus di saya nggak segitu, harusnya lebih besar, teman-teman nanti bisa adjust aja gitu ya. Nah nanti setelah kita show nih pengeluaran kita itu di angka berapa, nanti kita juga ada diskusi sedikit di akhir video tentang tentang ball python lah intinya. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya hitungannya. Oke teman-teman, ini kita perlihatkan perkiraan pengeluaran untuk Smart Reptiles gitu ya. Jadi selama setahun kira-kira nih pengeluaran Smart Reptiles untuk mungkin namanya operasional dari si breedingnya di sini gitu ya. Perkiraan ya ini ya, nanti kita bisa jelaskan satu-satu. Oke, yang pertama ini dulu. Ini ya, yang di bagian ini tuh ini adalah yang bisa dibilang ya perkiraan pengeluaran operasional dari si Smart Reptiles ini ya. Oke, yang pertama yang pasti pakan ya, karena ini kan kebutuhan utama ya, pakan. Jadi kalau di Smart Reptiles di sini kita pakainya ASF dan Red, dan kita 1 minggu sekali kasih makannya. Dan sebagai catatan juga kalau di Smart Reptile Rednya itu maksimalnya adalah red medium, jadi kita nggak pernah sampai red large apalagi after. ASF-nya juga kita paling sampai yang medium B. Kalau yang red medium itu yang beratnya 80-100 gram. Yang ASF saya lupa ya medium B itu berapa, tapi nggak sampai yang after juga gitu. Nah ini saya kasih harga per minggunya 500.000. Ini berdasarkan memang dari kalau kita itu ya biasanya pesen, jadi nggak tetap gitu, nggak misalkan kita punya tadi ya misalkan 33 ular pasti tikusnya 33 ekor, belum tentu juga, karena setiap minggu kita lihat kan mungkin ada yang shedding berarti kan nggak makan dan sebagainya. Nah rata-rata itu sebenarnya ya rata-rata anggaplah di 500.000 per minggu, kapasitas kita itu masih di segitu. Memang pernah ada yang di atas 500.000 sedikit gitu ya, tapi sebenarnya seringnya di bawah ini, apalagi posisi sekarang di saat female-nya udah mulai pada mogok makan 1-2 minggu, mungkin udah hampir sebulan ini itu sebenarnya di angka 300 ribuan. Cuma ini katakanlah ya kalau kita anggap aja di Smart Reptile ini 500.000 seminggu, berarti kan sebulannya itu di 2 juta, dan 1 tahun, ini harga maksudnya harga 1 tahun ya. Harga 1 tahunnya itu di 24 juta untuk pakan saja. Lalu yang berikutnya itu kita pakai alas. Nah, di sini kan di Smart Reptiles itu pakai 4 jenis box ya. Ada box LG yang besar untuk indukan female, box CB19 untuk yang male, lalu SP001 untuk baby, dan Vivaria V40 itu untuk female juga. Nah, ini itu kalau kita semuanya pakai alas kertas. Biasanya alas kertas itu saya beli yang kiloan, kita belinya. Saya kalau nggak salah sekali beli itu yang 10 kilo, dan berdasarkan pengalaman di sini itu kita beli itu 3 bulan sekali nih untuk alas kertas. Nah jadi ini saya hitung per bulannya itulah ya, jadi saya bagi per bulannya itu kurang lebih segini. Nah jadi setahun tuh segini, bisa dilihat lah ya. Nah lalu berikutnya untuk listrik. Nah listrik ini saya benar-benar perkiraan aja sih, menurut saya sih 100.000 per bulan itu hitungan aman banget lah, karena kan listrik itu paling untuk heater aja ya, heater juga nggak terlalu besar sebenarnya wattnya. Lalu yang terakhir ini ada disinfektan saya pakainya itu Reouter, harganya itu 130 sekian lah gitu. Itu kan saya beli per 2 bulan, jadi hitungan per bulannya itu sekian, per tahun sekian. Nah total dari yang tadi itu untuk operasional itu di Smart Reptile itu di 28.253.000. Ini baru si operasionalnya saja. Nah
kita juga mau cerita nih. Kalau ini ya, jadi kalau ini kan yang apa istilahnya ya setiap tahun ada terus lah ya biaya ini setiap tahun setiap bulan ini ada terus. Nah kita juga ada nih yang sifatnya mungkin kayak apa ya kayak dibilang aset juga bisa lah ya. Jadi kan ini tadi pengeluaran operasionalnya ini untuk yang capitalnya itu kurang lebih seperti inilah ya hitungan-hitungannya. Jadi ketika untuk men-setup kandang seperti Smart Reptile yang sekarang ini, biaya ini yang dibutuhkan. Pertama ini pembuatan kandang ularnya karena memang dulu sih saya waktu masih belum sebanyak ini jadi baru punya 2 rak gitu ya, 8 ular itu mungkin masih bisa diselip-selipin di sekitar area rumah. Cuma setelah sebanyak ini kan harus ada kandang khusus. Ini juga sebenarnya nilai 20 juta ini perkiraan aja sih sebenarnya karena dulu sekalian renov rumah lah ya gitu istilahnya. Jadi perkiraan anggap aja lah 20 juta gitu. Mungkin teman-teman di sini yang di bidang kontraktor mungkin tahu lebih pastinya tapi kurang lebih sekian lah ya. Nah, lalu raknya tadi kita juga ada 4 jenis. Tadi ada LG, CB19, SP01 dan V40. Nah, ini harga raknya ini tapi nggak bisa jadi patokan ke tukang rak ya nanti. Nanti teman-teman bilang wah di sini harganya sekian karena ini harga beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang juga udah ada kenaikan atau mungkin masih sama ya, saya kurang tahu juga. Tapi perkiraan ini biaya untuk rak totalnya untuk rak itu 14.600.000. Lalu untuk box ini nilainya sekian bisa dilihat ya. Jadi untuk box itu total boxnya itu ada 10.500.000. Ini untuk berapa 73 box. Nah, memang di sini berarti total keseluruhan space buat ular itu ada 73 box ya. Nah, cuma yang baru terisi baru 33. Jadi masih lowong sekali lah ini tuh sebenarnya. Lalu ada water dish murah aja. Saya pakai yang apa kayak buat apa itu buat gecko kalau nggak salah ya. Harganya 10.000. Ini untuk 36 itu maksudnya untuk yang box LG dan box CB19 saja, karena untuk SP001 dan V40 kan sudah include ada di harga si boxnya gitu, udah ada di boxnya gitu, udah termasuk. Lalu ini untuk heater kita pakai ceramic lamp ya, itu harganya di 32.000, ada 15 unit harga sekian. Lalu untuk inkubator ini saya beli dari ya teman BP juga dari DJ Reptile, harganya sekian. Tapi ini juga jangan jadi patokan ya, nanti nanya ke DJ Reptile, wah Smart Reptile harganya segitu, ini tuh beberapa tahun yang lalu, jadi pasti ada perubahan. Jadi total untuk untuk kandangnya Smart Reptile itu di angka sekian. Nah jadi nih angka-angka ini yang sebenarnya harus ditutup nih sama Smart Reptiles. Per tahunnya sekian, lalu dan ini yang 49 juta ini juga harus ketutup dari si si ball python ini gitu. Ya memang ini juga dulu beli itu nggak langsung saya ngeluarin 50 juta ya. Jadi bertahap lah. Dulu kan dari mulai punya ular sedikit, punya satu clutch, dijual, upgrade lagi beli apa sampai akhirnya seperti sekarang. Sama sebenarnya kalau ngomongin pengeluaran ada satu yang belum ada di sini, yaitu adalah biaya si ular-ularnya itu sendiri. Cuma sengaja itu nggak saya buka di sini karena ya nanti ya teman-teman udah kan Smart Reptile udah show semua ular-ularnya Smart Reptiles, mungkin bisa diperkirakan lah dari situ kira-kira pengeluaran Smart Reptile berapa untuk ularnya. Sama yang penting demi menjaga ini ya ketenangan rumah tangga di sini, karena istri saya pasti nonton nih video ini nih, jadi nggak usah saya show ya harga ularnya berapa, diperkirakan aja berapa. Yang jelas ya seperti itulah. Ini kurang lebih Smart Reptiles ingin menunjukkan ini adalah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Smart Reptiles untuk menyusun biar menjadi seperti ini, menjadi kandang reptile yang seperti ini, rak yang seperti ini, box seperti ini, lalu perkiraan operasional per tahunnya seperti apa. Oke teman-teman, itu tadi udah kita ceritakan nih untuk skala seperti Smart Reptiles. Pengeluaran per tahunnya itu segitu gitu. Jadi kalau operasionalnya aja itu di 28 jutaan ya tadi ya. Jadi ya kurang lebih 30 jutaan lah. Nah, uang yang 30 juta itu harus nih Smart Reptiles keluarkan dalam menjalankan hobi atau bisnis breeding ball python ini gitu.
Nah, kalau saya pribadi kan nggak mau ya dari ngeluarnya tuh dari uang pribadi gitu ya. Jadi namanya hobi, minimal nih si hobi ini bisa bisa apa ya, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dari hobi itu sendiri. Nah, si angka 30 juta itu udah pasti nih Smart Reptiles harus keluarkan di setiap tahunnya gitu ya. Nah, biar nggak memakai dana pribadi kan berarti harus menghasilkan dari si ball python ini gitu ya. Sedangkan kalau ngomongin ball python, cara kita untuk bisa menghasilkan uangnya adalah dengan menjual si ularnya itu. Ya memang bisa baby, bisa juvenile, atau bisa indukan yang dijual ya. Tapi biasanya kan kalau kita ngomongin planning itu kan kita breeding, nanti nelor berapa, menghasilkan berapa, sebagiannya kita keep lagi untuk rencana pairing berikutnya, sisanya dijual. Nah, jadi bisa dibilang kalau buat breeder BP dapat duitnya gitu ya, ya kan dari jualan si anakannya itu. Masalahnya adalah yang 30 juta ini udah pasti, sedangkan kita dapat anakannya itu jumlahnya berapa, dapatnya apa aja, yang value-nya bagus atau kurang, itu juga kita nggak tahu, dan nanti kejual atau tidaknya juga kan belum tentu. Jadi serba tidak pasti nih di sini itu gitu. Cuma ya gimana lagi, memang kita kan kalau menghasilkannya kan dari situ gitu ya. Jadi ini kalau yang ngomongin 30 juta ini tuh baru operasional aja loh gitu. Baru menutupi menutupi kebutuhannya si ball python itu sendiri gitu. Sedangkan kalau kita ngomong breeding ball python kan saran dari senior juga harus selalu upgrade. Jadi kita harus menyisihkan tuh selain yang 30 juta tadi, mungkin kita juga udah harus planning kira-kira di tahun depan itu saya akan menyisihkan dana berapa untuk saya mengupgrade ular-ular saya. Kalau namanya upgrade kan biasanya pasti akan cari ular yang lebih bagus ya, baik yang morphnya kita belum punya misalkan, atau morphnya lebih lengkap, atau seperti apa strategi masing-masing lah ya. Itu pasti kan secara nilai juga bukan ular yang harganya murah juga ya sebenarnya. Nah, jadi misalkan 30 juta tadi, ya contohnya kemarin aja ya, saya cerita satu ular import ya, itu kan nilainya udah 20-an sekian gitu. Memang sih kalau udah kayak Smart Reptiles gini, mungkin untuk upgrade-nya itu memang nggak perlu banyak ular sih sebenarnya. Sebenarnya tergantung ini juga ya, tergantung strategi masing-masing. Kalau di Smart Reptiles kan memang kita mau jumlahnya nggak usah terlalu banyak ya, segini-segini aja. Paling kalau tadi ngomongin 33, paling maksimal mungkin 50 ular aja misalkan gitu ya. Tapi itu juga nggak langsung tahun ini harus 50 ya, bener-bener nanti dilihat progresnya aja gitu. Dan untuk memenuhi itu kan bisa juga dari holdback anakan kita gitu. Jadi kalaupun belanja mungkin memang jumlahnya tidak banyak, tapi mungkin harga satu ularnya yang lumayan juga, itu juga harus kita pikirkan gitu. Jadi 30 juta tadi misalkan nih, saya mau katakanlah tahun depan saya mau menyisihkan deh 30 juta lagi buat belanja ular misalkan gitu ya, itu udah 60 juta sendiri. Terus misalkan ya itu untuk memenuhi hobi ini aja ya. Ada yang mungkin kalau kayak Smart Reptiles gini kan masih sebatas sampingan aja ya kalau breeding ball python ini, karena masih ada pekerjaan utama yang di luar ini gitu. Tapi buat yang full time breeder gitu ya, dia di Indonesia juga ada beberapa, dan seperti di luar sana mungkin dia juga harus memasukkan variabel per tahun itu kebutuhan hidupnya berapa sih gitu. Itu kan jadinya ya kalau dihitung-hitung sangat besar gitu ya. Jadi nah arahnya kemana sebenarnya, kalau tadi saya bilang curhat breeder ya, itulah makanya kenapa harga ball python itu sebenarnya nggak bisa murah-murah banget lah ya gitu. Jadi karena ada biaya ini yang harus kita tutupi gitu. Jadi operasionalnya iya, terus untuk mengupgrade koleksi kita juga kita butuh biaya. Nah kalau misalkan si penjualan kita dari clutch tahun ini gitu ya, katakanlah tadi misalkan saya cuma ngurusin ini aja ya, operasional 30 juta sama mau upgrade 30 juta, berarti kan 60 jutaan tuh. Saya dari clutch tahun ini jualan cuman dapat uang 50 juta misalkan. Nah si 10 jutanya itu kan mau nggak mau ya harus dari uang pribadi gitu. Atau misalkan kita yang asalnya tadi mau, karena yang 30 juta itu tidak bisa diganggu-gugat ya, itu pasti keluar. Misalkan upgrade-nya yang tadi 30 juta bisa beli katakanlah 3 ular yang 10 jutaan, jadinya cuma 2 ular misalkan.
Karena tadi kalau ngomongin si clutch tahun ini gitu ya, itu benar-benar nggak bisa diprediksi gitu. Smart Reptile cerita aja yang tahun kemarin. Memang kalau ngomongin ini ya kan tadi 33 ular, yang female-nya itu kan ada kurang lebih ada 23 lah, yang male-nya ada 10. Ya mungkin teman-teman bisa mikir ya kan itu kan 20 female-nya 23 ekor, kalau jadi semua katakanlah satu ular 5 telur aja, berarti kan udah 100 lebih tuh ininya gitu. Iya, dari 23 itu kan belum, tahun ini tuh belum tentu semuanya bisa nelur. Itu kan female-nya masih ada yang usianya, bahkan masih ada yang baby up gitu ya. Tahun ini itu rencana pairingnya Smart Reptiles itu ada di 13 pairing. Itu pun belum tentu jadi semua, karena kita cerita tahun kemarin aja. Tahun kemarin itu Smart Reptiles targetnya itu 9 clutch. Yang jadi cuma 4 clutch gitu. Karena memang tahun kemarin sih kalau saya nanya ke breeder-breeder yang lain juga apa namanya ya agak kurang bagus lah hasil breedingnya. Nah jadi itu juga jadi pertimbangan kita gitu buat para breeder. Jadi yang uang pasti keluar itu udah bisa kehitung berapa, sedangkan kita dapatnya berapa itu kan belum tentu. Nah itu jadi dari si anakan yang kita dapatkan di tahun ini gitu ya. Sebagiannya kan ada yang kita simpan juga, yang kita pakai untuk pairing berikutnya. Nah, sebagiannya itu dijual. Nah, yang dijual ini juga, ya kalau Smart Reptiles kan, ya breeder, ya seller, ya menjual sendiri barangnya gitu ya. Jadi, ya kita juga memang harus berpikir nih, gimana caranya, strateginya agar si ular ini terjual dengan nilai yang tepat lah sebenarnya gitu. Teman-teman tahu sendiri, sekarang harga ball python lagi turun lah ya. Terus ya, kita nggak bisa nutup-nutupin lagi ya, banyak juga yang mulai kayak tanda kutip mengeluh lah ya, gimana nih harga ball python seperti apa. Ada juga yang membahasnya yang nariknya ke wah lelang bikin harganya jadi seperti itu gitu ya. Pendapat Smart Reptile seperti apa nih tentang hal seperti itu? Kalau dari saya, kalau dibilang lelang itu mempengaruhi harga, sedikit banyaknya pasti iya gitu, karena apalagi sekarang banyak ya, dan bukan cuma BP lah, maksudnya saya juga nggak mau terlalu menyalahkan masalah lelangnya itu ya. Jadi cuma maksudnya dengan adanya lelang, walaupun kita nih breeder bilang lelang nggak bisa nih jadi patokan harga, tapi para buyer tuh pasti ngelihatnya ke situ gitu. Apalagi misalkan yang morphnya itu relatif hampir sama gitu, pasti dia akan bilangnya ke situ. Loh kemarin dilelang aja bisa laku sekian kok, ini sekian gitu. Nah cuma kalau arahnya wah gimana nih biar jangan ada lelang lagi ya, itu mah apalagi Smart Reptiles ya, kita kan nggak bisa apa-apa, karena mau apa ya istilahnya satu pintu ditutup pasti banyak cara lah kalau memang apa untuk bisa apa ya kayak udah jangan ada lelang lagi, itu tuh menurut saya nggak akan bisa lah gitu. Terus misalkan udah ini aja bikin apa kayak breeder-breedernya kompak nahan harga atau seperti apa, itu juga akan susah ya. Gimana misalkan udah ada ya bikin apa kayak oke perjanjian nih, terus katakanlah ada yang bikin standar harga, pokoknya kalau satu gen sekian, 2 gen sekian, 3 gen sekian, gen yang ini harga sekian. Terus tiba-tiba ada yang jual tidak mengikuti, itu gimana? Kita mau menghukumnya juga ya gimana, nggak bisa kan itu kan. tidak mengikat lah ya gitu istilahnya. Kalau ngomongin tadi baik lagi ke lelang, itu strategi seller masing-masing lah sebenarnya, karena kalau ngomong apa kayak jaga harga, kalau saya sih nggak sampai ke arah sana ya. Saya sih kalau melihat Smart Reptile saja, saya ada kebutuhan pengeluaran sejumlah ini, berarti ular saya juga harus menutupi ini, kurang lebih seperti itulah. Kalau ininya aja dihitung gitu ya, insya Allah seller juga akan ini sendiri, akan mikir sendiri gitu, breeder atau seller akan mikir sendiri. Jadi misalkan sekarang lelang close-nya udah banyak ya, lelang close yang di bawah 1 juta gitu. Itu kalau dihitung-hitung ke sini kan pasti nggak akan masuk gitu. Nah, pada akhirnya nanti akan ini sendiri, seller juga akan mikir lagi, wah kalau lelang itu udah bukan cara terbaik lagi nih untuk bisa menjual si ularnya gitu. Nah,
Smart Reptiles tuh percaya dalam hal apapun ya, dalam hal apapun itu ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Perkara tadi, wah lelang sekarang semakin masif gimana nih, itu hal yang tidak bisa dikontrol oleh Smart Reptiles. Saya nggak mau ambil pusing masalah itu. Yang bisa Smart Reptiles kontrol adalah apa, gimana caranya biar brand Smart Reptiles-nya ini apa ya, lebih baik lagi lah gitu. Jadi ketika nanti jadi lebih dipercaya oleh buyer lah. Jadi walaupun misalkan nih harga Smart Reptiles lebih tinggi ketimbang yang lain, atau misalkan ketimbang harga lelang, buyer lebih mending beli ke Smart Reptiles gitu. Caranya gimana? Ya kalau dari saya sih mikirnya ke situ aja gitu ya. Arahnya seperti apa? Salah satu caranya ya dengan saya bikin video seperti ini gitu. Terus misalkan saya juga banyak-banyak cari info lah tentang morph di ball python itu seperti apa. Jadi karena kalau menurut saya jualan ball python itu bukan dimulai dari ketika si ularnya netas, bahkan dimulainya itu dari rencana kita pairing gitu. Jadi ya kalau Smart Reptiles ya, jadi kita misalkan nih ada female indukan yang wah kayaknya udah saya nggak tahu nih mau dikemanain gitu, saya udah nggak ada project lagi. Kalau kita sih nggak akan mikir panjang untuk udah dilepas aja, tapi tentunya dengan harga yang yang sesuai lah ya gitu. Karena kalau kita mikirnya ngapain kita pairing yang anakannya pun mungkin akan sangat sulit gitu untuk bisa terjual dengan harga yang sesuai gitu. Jadi ya itu kalau Smart Reptiles sih usahanya gimana biar secara brand Smart Reptiles-nya itu naik dengan variasi morphnya yang variasi morphnya itu yang berbeda lah gitu, yang berbeda dibanding yang lain. Karena kalau misalkan ular yang kita produksi nggak diproduksi juga sama yang lain, itu kan untuk bisa terjual juga lebih mudah gitu. Terus juga dari sisi customer service-nya kita juga ingin buat yang sebaik mungkin gitu. Jadi ketika ada buyer beli ke Smart Reptiles itu nggak kapok gitu. Karena kalau di ball python itu kan ya kita tahu sendiri ya, ada jangan sampai beli ular sakit, jangan sampai beli ular yang bermasalah, jangan sampai beli ular yang gimana. Jadi mudah-mudahan kalau nanti udah percaya nih beli ke Smart Reptiles, selama yang dia cari itu ada di Smart Reptiles, mudah-mudahan dia bakal kesini terus gitu. Perbedaan harga sedikit mungkin nggak terlalu masalah, harapannya sih seperti itu gitu. Jadi Smart Reptiles sih mengerjakan apa yang bisa kita kontrol aja. Kita perkenalkan brand Smart Reptiles dengan bikin video YouTube ini gitu ya, walaupun ya gini-gini aja gitu videonya mah gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman, dan yang penting teman-teman tahu nih, oh Smart Reptiles itu si ini nih, yang ini nih Smart Reptiles itu gitu. Jadi kalaupun nantinya saya bermasalah, tahulah nyarinya kemana. Kan kita buka semua ya, kita lokasinya di mana, ular-ularnya itu seperti apa. Jadi kalau saya memang strateginya saya buat seterbuka mungkin nih si Smart Reptiles itu. Jadi buat teman-teman yang mau ngobrol, mau diskusi, mau datang ke rumah, itu kita open aja selama ya sayanya ada di rumah gitu. Jadi itu yang kita kerjakan kalau Smart Reptiles. Jadi mulai dari variasi morphnya, dari customer service-nya yang menyenangkan gitu ya. Terus kita juga upgrade terus nih pengetahuan tentang ball python-nya nih, kira-kira ular yang bagus itu kombinasinya morphnya apa aja gitu. Kayak tahun ini kita mau banyakin Cypress Clown, karena yang kita lihat Cypress Clown itu kombonya kemana-mana bagus gitu. Terus juga sebisa mungkin kita menghindari informasi yang salah dari sisi jenis kelamin. Kalau jenis kelamin sih harusnya jangan sampai salah ya, karena kan itu hak kan tidak berubah gitu ya. Kalau misalkan ID morph mungkin sesekali ada yang salah karena sulitnya meng-ID, itu masih dimaafkan, tapi jangan yang terlalu kelihatan gitu misalkan. Dan itu kan perlu pengalaman, perlu upgrade terus ilmu di ball python-nya gitu ya. Nah itu yang Smart Reptiles kerjakan sih, arahnya ke situ gitu. Karena ya sejauh ini kalau balik ke lelang ya clutch kita tahun kemarin itu ya kejualnya gitu masih yang kita post di IG, kita post di mana ada orang yang ngobrol,
kita layani, kita coba tawari ular kita, dan itu juga nggak yang sekali saya kirim foto langsung deal gitu. Sering yang harus saya jelaskan, misalkan ini coklat clown, kenapa saya yakin ini coklat clownnya, karena begini, karena indukannya begini gitu. Nah mungkin dari situ bayarnya jadi lebih teryakinkan gitu ya. Ya akhirnya beli produk dari Smart Reptiles. Jadi itu sih kalau dari saya terkait, karena memang yang namanya jual ular sekarang itu nggak segampang dulu mungkin ya. Jadi breedernya juga lebih banyak, penambahan bayarnya juga mungkin tidak sebanyak penambahan breeder mungkin ya. Jadi gimana caranya biar kita sebagai breeder itu unggul dibanding breeder-breeder, bukan unggul lah maksudnya, jadi ternotis lah gitu. Jadi ketika misalkan ada buyer, baik itu yang yang udah punya ball python pengen upgrade gitu ya, tahu Smart Reptiles, atau orang yang baru mau masuk ke dunia ball python, ketika dia search ball python, nama Smart Reptiles itu tersebut ada lah gitu ya, muncul gitu. Minimal itu aja dulu kalau dari saya. Kalau udah kenal, udah tahu, bisa ngobrol lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, mungkin di situ bisa lebih meyakinkan ya pembelinya untuk percaya dengan produk-produknya Smart Reptiles. Karena ya dari saya bikin video ini, yang saya rasakan ya itu ada lah ya, saya nggak bilang banyak lah, ada yang ngejapri Smart Reptiles, ada yang datang ke sini gitu, dan memang berbeda ketika udah kenal sama orangnya langsung, udah ngobrol langsung, ketimbang cuman ngelihat dari misalkan katakanlah saya pasang iklan di lapak satwa, udah gitu aja, terus berharap ada yang ngeklik itu untuk langsung beli gitu. Itu kan kayaknya susah, karena ya kita juga pernah ada di posisi buyer lah, untuk bisa beli ular, mau itu yang harganya katakanlah cuma 1 juta, wah ball python 1 juta mah masih murah, mungkin ada yang bilang gitu. Tapi buat orang mengeluarkan uang berapapun itu gitu ya, pasti pertimbangannya banyak. Nah Smart Reptiles sebagai breeder, sebagai seller itu ingin ingin membantu di situ gitu, ingin membantu teman-teman yang baru mau pelihara ball python ataupun yang mau upgrade ball python, pokoknya yang mau beli ball python lah ya gitu istilahnya. Smart Reptiles ada di situ. Ada beberapa teman yang kesini yang nanya juga, pasti saya tanya dulu, udah nyari-nyari ball python kan, sukanya ke morph apa? Banyak juga yang datang ke sini, saya mah sukanya pahit Kang gitu. Itu juga kita nggak akan memaksakan. Di saya kan nggak ada pahit ya. Biasanya mungkin malah saya, misalkan di teman ada yang punya pahit, saya coba tawarkan nih, ada pahit yang seperti ini kalau mau. Saya juga nggak meracuni, kayak misalkan Kang saya sukanya lavender, biasanya nggak ada lavender. Wah ngapain lavender, clown aja, main clown. Saya juga nggak gitu, karena buat saya yang penting itu ya kenyamanan si bayar dulu lah gitu. Karena kalau kesannya gitu kan kayak dipaksa ya sebenarnya. Dan kalau memang dia nggak suka, saya mainnya clown sama Axanthic sama Desert Ghost misalkan. Kalau mereka nggak suka, ya mau kita paksa, kita racuni seperti apa juga, ke mereka nggak akan nyaman. Jadi kalau dari saya prinsipnya pokoknya sebisa mungkin sebanyak-banyaknya orang tahu memelihara ball python itu seperti apa, semenyenangkan apa. Kalau dia juga merasakan rasa senang yang sama dan masuk ke dunia ball python itu, ya kan itu kan akan menjadi potensial bayarnya, baik untuk Smart Reptiles atau untuk breeder yang lain gitu. Jadi ke situ ya, saya selalu bilang ke teman-teman yang mau main ke sini, kalau sama Smart Reptiles mah nggak usah beli dulu, terus wah kalau nggak beli nanti nggak dilayani, ya nggak gitu. Sebisa mungkin kita kalau ada yang nanya, ada yang datang ke sini sih kita layani dengan baik ya. Paling saya juga bilang yang nggak saya layani itu misalkan teman-teman nanya ular orang lain gitu. Ada kemarin yang ngejapri, Om ini ular harganya berapa? Saya bilang lah itu bukan ular saya nggak tahu gitu. Terus dia bilang, oh iya soalnya ini saya ditawarin harganya sekian, kira-kira mahal atau murah ya. Nah itu mah saya nggak akan menjawab pertanyaan kayak gitu, karena ya nggak etis juga lah ya yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman yang mau ngobrol, mau diskusi, mau nanya-nanya tentang ball python, insya Allah kita layani, bisa japri aja, bisa datang ke sini. Nah yang jelas musim breeding nih kan sedang berjalan. Nah nanti anak-anakannya
small reptiles juga bakal pada ada. Jadi misalkan nanti ternyata harganya small reptiles, wah tidak semurah yang di lelangan misalkan, ya itu tolong dimaklum karena kita udah cerita ini tadi. Karena kalau small reptiles pengennya gitu ya, memang ada breeder ball python juga yang saya mah ball python udah cuma buat hobi aja. Untuk mensupport hobi ini saya ada pengeluaran dari yang untuk mensupport hobi ini saya pakai uang pribadi juga nggak masalah. Ada juga yang seperti itu. Nah tapi kalau small reptiles kan pengennya juga si hobi ini disupport oleh hobi itu sendiri gitu. Jadi sustain lah si hobinya ini, karena kalau saya terus pakai uang pribadi saya, lama-lama juga pasti sayanya akan nggak kuat juga mungkin ya, dan mungkin malah nantinya akan berhenti gitu dari hobi ini. Nah karena saya mencintai hobi ini, saya pengen ini sustain. Nah jadi ya itulah yang harus ada biaya yang harus saya bayar gitu. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi misalkan nanti small reptiles keluar harganya, wah kok harganya begitu, ya mengertilah seperti itu. Jadi ya tapi kita juga kalau dalam menentukan harga kan ada bukan acuan ya, ada gambarannya lah. Bisa itu dari more market, bisa itu dari breeder lokal di sini juga. Nah yang jelas pokoknya ditunggu aja nanti hasil dari small reptiles. Sejauh ini sih belum terlalu banyak ya, yang ovul itu di small reptiles baru 3 female gitu. Tapi ya kita tunggu aja. Makanya ini juga lagi harap-harap cemas nih. Kira-kira bisa nutup nggak nih yang tahun ini untuk apa ya, untuk kebutuhan tahun ini dan tahun depan gitu. Oke, itu aja teman-teman. Tadinya saya kira bakal sebentar nih video ini, tapi ya gitu ya, tiba-tiba jadi panjang lagi. Intinya teman-teman itu small reptiles mau apa istilahnya menceritakan lah bagaimana happy-nya memelihara ball python. Makanya kita brandnya small reptiles, karena biar memelihara ular tuh nggak selalu menyeramkan loh. Ada juga yang menyenangkan, dan baik dari ularnya itu tidak berbahaya dan juga memang menyenangkan gitu memeliharanya gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya, kalau ada yang mau diskusi, hubungi aja small reptiles. Insya Allah kalau kita bisa jawab pasti kita jawab. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita lihat lagi apa ya small reptiles semua cerita arahnya kemana lagi. Kita lihat di video berikutnya. Terima kasih ya.